akhirnya kamu udah datang. Sini, duduk. Sebelum aku nunggu kamu, itu sebenarnya aku lagi ngerjain laporan praktikum aku loh. Nih, lihat. Ini semuanya laporan praktikum aku. Tapi tadi tuh aku sempet bosen, makanya aku buka TikTok deh, biar aku terhibur. Tuh, aku dari tadi ngeliatin video kucing, soalnya lucu-lucu. Kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya aplikasi TikTok tuh punya dampak lain loh, selain bikin kita seneng. Jadi, kita kan generasi Z ya. Generasi Z itu yang lahir pada rentang tahun 1995 sampai dengan 2010. Nah, pada tahun-tahun tersebut, itu teknologi sedang berkembang-berkembangnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa generasi Z itu tumbuh dan hidup dalam perkembangan teknologi. Oleh karena itu, generasi Z seringkali disebut sebagai generasi yang sangat bergantung pada teknologi. Pada saat perkembangan teknologi itu ada banyak banget aplikasi yang berkembang. Misalnya mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan yang terbaru ini dan yang paling terkenal ya, itu TikTok. Kamu juga pasti tahu kan apa itu TikTok. Bahkan aku yakin sebelum kamu ketemu sama aku, kamu juga udah buka TikTok di rumah. Nah, tapi aku tuh sadar kalau pada generasi kita, gak selamanya TikTok itu menjadi tempat untuk mengekspresikan diri atau mencari hiburan. Karena aku sadar, kita tuh ketika buka TikTok, kadang juga merasakan sedih, atau perasaan-perasaan dan kalimat yang paling sering banget disebut oleh generasi kita itu insecure. Tapi kamu tahu gak sih sebenarnya insecure dan sedih itu bersumbernya dari mana? Nah, aku menarik kesimpulan dan merasa bahwa kedua hal itu berakar dari adanya standarisasi. Standarisasi apa? Nah, standarisasi itu generasi Z sendiri yang ciptakan. Aku kayaknya tertarik deh buat ngobrolin ini sama kamu. Yuk, kita ngobrol bareng-bareng di luar. Yuk. Ayo. Yuk, kita duduk sini. Kayak yang udah aku bilang dalam tadi, kita bakal ngomongin tentang standarisasi yang diciptakan oleh generasi Z melalui TikTok. Jadi, melalui TikTok itu, ada banyak banget orang-orang yang berbagi tentang kehidupannya. Kehidupan ini bisa dari tentang pencapaian mereka, kisah hidup mereka, atau bahkan diri mereka sendiri, misalnya seperti wajah, bakat, mungkin hobi, dan keinginan mereka terhadap sesuatu. Namun, tanpa disadari, generasi Z ini seringkali menciptakan sebuah standarisasi atau sebuah kriteria yang harus dipenuhi agar kita dapat merasa mencapai atau memenuhi suatu hal yang kita inginkan. Standarisasi ini misalnya meliputi dalam bidang akademik, di mana generasi Z ini kan banyak ya yang pelajar atau mungkin masih pekerja-pekerja muda yang banyak sekali memimpikan tentang nilai, ranking, ataupun jabatan yang membuat dirinya itu merasa lebih pantas untuk dihargai. Namun tanpa disadari, kita tuh suka melupakan usaha kita dan segala perjuangan yang telah kita lakukan. Kita seringkali hanya terfokus pada hasil yang telah dicapai orang lain tanpa menghargai diri sendiri. Kemudian yang kedua, standarisasi terhadap penampilan fisik, misalnya kecantikan atau ketampanan yang dimiliki seseorang, atau mungkin kesempurnaan fisik yang orang lain punya tapi kita tidak punya. Bahkan, hal ini sering kali membuat remaja-remaja generasi Z itu merasa insecure dan tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan bahwa kita seringkali bersembunyi di balik media sosial atau bahkan bersembunyi di balik hal-hal seperti pakaian, atau mungkin kita tidak berani untuk mengekspresikan diri kita secara berlebih karena kita merasa bahwa kita tidak cantik sehingga kita tidak pantas untuk dihargai dan dinotis oleh orang-orang. Padahal sesungguhnya semua manusia itu pasti memiliki kecantikan dan keindahan dirinya masing-masing. Dan yang ketiga, standarisasi terhadap pencapaian hidup. Misalnya seperti kekayaan, atau mungkin ketika orang lain, wah keren ya sudah bisa keluar negeri, sudah bisa beli rumah, sudah bisa beli mobil pakai duitnya sendiri. Sedangkan aku punya apa ya? Aku nggak punya apa-apa, aku belum jadi siapa-siapa. Pasti aku yakin kita semua pernah merasa seperti itu. Padahal sebagai seorang manusia, kita juga pasti memiliki jalan kita sendiri terhadap kesuksesan, dan aku yakin kalau sebenarnya kita semua akan mendapatkan apa yang kita inginkan di waktu yang tepat asalkan kita terus berusaha. Seringkali standarisasi ini menyebabkan rasa insecure dan rasa di mana kita itu ingin menghalalkan segala cara untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai standarisasi tersebut.
Bahkan hal ini terkadang meliputi perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya melupakan Tuhan, melupakan agama-agama kita, melupakan nilai-nilai sosial yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Dan seringkali di zaman sekarang ini kita tuh sering banget ya kepikiran atau bahkan melihat fenomena orang itu pengen cepet-cepet viral untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup. Misalnya biar cepet kaya, atau mungkin biar dianggap keren sama orang-orang, atau mungkin mendapatkan prestis yang baik dari orang-orang. Namun terkadang sepertinya hal-hal untuk menjadi viral melalui TikTok ini juga merupakan hal yang tidak baik sih. Hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai lah untuk dilakukan hanya untuk mencapai suatu prestasi atau suatu mimpi dan kekayaan dan barang-barang material lainnya yang mungkin kita inginkan. Wah, keluar negeri. Oh my god, beli mobil. Keren. Kayaknya enak ya kalau punya banyak duit. Kayaknya kalau untuk viral tuh pasti bisa dapat duit banyak. Apalagi kalau viralnya lewat TikTok. Gimana ya caranya biar aku bisa viral juga kayak orang-orang? Apa aku harus mandi lumpur? Atau enggak, live TikTok itu kayaknya banyak deh yang ngasih duit. Ngasih stiker-stiker gitu, itu banyak banget. Kayaknya mereka 1 menit aja bisa dapat 2 juta kali ya. Kayaknya aku juga bisa deh. Juk tutut, juk tutut. Tuh bisa kan? Kayaknya aku bisa deh nge-live TikTok juga. Aku nge-live TikTok juga deh. Bagaimanapun juga, kita ini masih bangsa Indonesia. Dan tidak seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia itu melupakan karakter kita, yaitu karakter Pancasila. Yang seharusnya itu kita tetap mencintai diri kita sendiri. Kok bisa? Iya dong, karena ketika kita mencintai diri kita sendiri, maka kita juga bisa mengingat kalau sebenarnya diri kita itu pasti berharga dan diri kita itu pasti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan melalui cara kita sendiri dan melalui cara yang baik tentunya. Jangan sampai TikTok ini mendoktrin perasaan-perasaan yang buruk dan terus-terusan menghancurkan image dirimu sendiri di dalam pandanganmu. Padahal dalam pandangan orang lain, kamu gak dilihat seperti itu loh. Kamu jauh lebih berharga daripada itu. Tapi kalau rasanya sudah terlalu kesulitan gimana ya? Kalau misalnya sudah terlanjur insecure, sudah terlanjur kesulitan dalam menghadapi mental diri sendiri itu bagaimana ya? Sebenarnya ada banyak cara kok. Dan bahkan TikTok itu sendiri sebenarnya punya kan ya semua bentuk-bentuk cara kita untuk memblokir suatu konten dan sebagainya. Jadi tandanya apa? Tandanya kamu harus mulai dari diri kamu sendiri. Kamu harus tahu mana yang baik buat kamu dan mana yang enggak. Dan ketika kamu kesulitan, yakin deh kalau misalnya nanti bakal ada psikolog atau mungkin konten-konten kreator yang baik yang bisa mendukung kamu dalam mencapai mimpi-mimpi kamu. Pokoknya jangan asal dan jangan menelan semua informasi dari TikTok secara sembarangan ya. Jangan sampai diri kamu sendiri dan karakter kamu rusak gara-gara TikTok. Gara-gara standarisasi yang sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak logis dan suatu hal yang bisa menghancurkan diri kamu sendiri. Karena untuk apa kamu ingin mencapai bahagia tapi nyatanya kamu merusak hati kamu sendiri. Oke, pokoknya kamu harus ingat itu ya. Itu pesan dari aku. Pasti gak apa-apa sih kalau kamu tetap mau buka TikTok. Aku juga pasti bakal tetap buka TikTok. Tapi kita janji ya dari sekarang kita harus pinter-pinter memilah konten-konten yang baik buat kita. Oke? Itu aja sih pesan-pesan aku buat kamu. Mumpung kamu lagi di sini. Makasih ya udah banyak ngobrol sama aku. Makasih udah dengerin aku ngomong. Yuk kita tos.